setelah menikah, tadi sempat diceritakan sempat riwariwi Tebu Ireng Kapurrejo nggih. Kadang beliau di sini, kadang juga beliau di Kapurrejo. Iya. Lah, kira-kira Nyai Masrurah ini punya peran yang seperti apa? Punya peran yang bagaimana terhadap perjuangan Kiai Hasyim? Ya sebenarnya Kiai Masrurah, penilaian saya yang saya baca ya itu berhasil lah menggantikan tempatnya Nyai Nafikoh gitu. Ya juga ngurusi dapur, juga melayani Kiai Hasyim dari kebutuhan sehari-harinya gitu, dan menjadi sosok yang sosok ibu yang berhasil. Nah lebih-lebih ini memang Nyai Masrurah ini juga di samping itu juga ngajar dengan ini. Ada cerita menarik dari Pak Muhsin itu, suatu saat ini Nyai Masrurah membawa putrinya yang hasil pernikahan dengan Syekh Sodakoh itu. Oh iya, Nurjanah tadi ya. Nyai Nurjanah ini ke Tebu Ireng gitu. Masih kecil ya, mungkin seumuran dengan Gus Dur. Jadi di sini terungkap bahwa Yai Hasyim Asy'ari itu ternyata juga tidak membeda-bedakan ini anak kandung, ini anak sambung gitu. Diceritakan sendiri oleh Nyai Nurjanah itu ketika kecil sering diajak tidur bareng dengan Nyai Hasyim. Dan kata Pak Muhsin sih memang orang dulu itu untuk mendekatkan, mempererat hubungan itu ya diajak pergi kemana gitu. Kalau tidur juga bareng, dan memori itu sangat diingat sekali oleh Nyai Nurjanah. Bahkan pernah diajak Kiai Hasyim mengantar Gus Dur ke sekolah, ke SD Cukir. SDN Cukir itu dengan Gus Dur dan Nyai Nurjanah. Artinya Kiai Hasyim ini juga sayang dengan anak-anak, dan itu dan sisi penyayangnya Kiai Hasyim itu juga terekam oleh warga atau masyarakat sepuh yang ada di Kapurrejo kan. Iya. Jadi ketika yang paling diingat ya ketika dokarnya Kiai Hasyim nyampe di Kapurrejo dari Tebu Ireng ke sana, dengar kerincing-kerincingnya itu kan akhirnya banyak yang anak-anak kecil itu banyak yang nututi gitu, ngerubung Kiai Hasyim, karena memang Kiai Hasyim punya tradisi ngasih permen, ngasih hadiah ke anak-anak gitu. Jadi dari sisi itu juga Kiai Hasyim sebenarnya biasalah orang-orang alim itu kan mesti gitu ya. Orang-orang alim itu akan melahirkan akhlak yang mulia, yang orang yang ada di dekat Kiai Hasyim siapapun itu akan nyaman, termasuk juga anak-anak kecil gitu. Ya. Seperti Nyai Nurjanah juga meskipun ini ayah sambungnya itu juga nyaman. Lalu teman-teman atau anak-anak kecil di Kapurrejo juga senang dengan Kiai Hasyim. Jadi memang keilmuannya itu mesti tercermin oleh perilaku kasih sayang segala macam. Ya, berarti termasuk ini ya, KSA. Iya. Kiai sayang anak. Kiai sayang anak. Anaknya sendiri dan anaknya orang lain gitu. Masyarakat sekitar. Luar biasa. Jejak-jejak perjuangannya Mas Sururo di Tebu Ireng, kira-kira apa yang bisa disampaikan? Ya, kalau jejaknya Nyai Masrurah itu ya kurang lebih sama dengan Nyai Nafikoh. Jadi tinggal di mana itu? Tinggal di Tebu Ireng di dalam kasepuhan gitu. Yang
bisa kita lihat bersama ini kan ya keturunan-keturunannya. Ya. Keturunan-keturunannya. Dan Ki Hasyim dengan Nyai Masrur ini kan mendapatkan 4 orang putra-putri ya. Yang pertama Gus Abdul Qadir meninggal saat kecil. Terus Nyai Fatimah. Ya. Terus Nyai Khadijah. Ya. Yang melahirkan Gus Fahmi, Gus Isom, Gus Zaki. Yang terakhir siapa? Gus Yakub. Yang jadab itu ya. Ya, Gus Yakub. Nah, Gus Yakub ini teman sekelas saya. Teman sekelas ayahnya jenengan. Iya, jadi Gus Yakub ini sangat jenius lah, sangat jenius. Karena sangat jeniusnya ini ya tercermin sekolah tidak ya itu hanya 2 tahun gitu. Nah setelah 2 tahun itu ngajar santri baca kitab. Iya, dan itu memang mewarisi mewarisi keilmuannya Ki Hasyim. Ya entah mungkin karena keilmuannya yang begitu besar yang diwariskan Ki Hasyim ke Gus Yakub, ya akhirnya seperti itu. Jadi kalau sisi sufistik itu kan sebenarnya jadab ini kan juga tidak jelek-jelek amat ya dari sisi sufistik. Karena memang orang jadab itu berperilaku tidak seperti orang yang normal, karena yang dilihat itu bukan seperti yang terlihat. Yang dilihat itu bukan seperti orang biasa yang melihat gitu. Karena yang dilihat itu semuanya adalah Allah gitu. Ya melihat siapapun ini yang kelihatan itu Allah. Jadi akhirnya mungkin terjebak antara dunia nyata dengan dunia fana gitu. Sehingga di tengah-tengah ini akhirnya berperilaku tidak seperti orang biasa, dan itu sangat lumrah di dalam dunia sufistik ya, sangat lumrah. Ada enggak cerita di mana kisah rumah tangga Ki Hasyim dengan Nyai Masrur? Karena data soalnya Masrur sebenarnya sangat minim. Sangat minim. Orangnya beliau adalah istri terakhir, ya kan, setelah Nyai Nafiko. Tapi kisah-kisah soal Nyai Nafiko banyak. Tapi data-data penting soal kelahiran, soal wafat itu sangat simpang siur. Tapi Nyai Masrur yang tahunnya agak belakangan justru datanya sangat sedikit. Iya. Tapi cerita soal Ki Hasyim di tali, diikat di pohon, di kursi, itu benar Nyai Masrur ya? Iya, Nyai Masrur. Jadi ya memang ya kan kalau saya itu datanya kan dari Pak Muhsin Surabaya ya. Itu kan. Jadi ya memang seperti itu. Jadi itulah sisi sisi lain dari bagaimana orang itu berumah tangga gitu kan. Ketika yang satu kencang ya yang lain kendor gitu, melonggarkan. Ketika yang satu kencang yang lain juga melonggarkan. Dan itu yang bisa kita teladani lah ya. Jadi begitu pula seperti Gus Solah dan Nyai Farida gitu. Waktu kapan ya itu ya? Dulu waktu saya jadi pembina itu sempat dikumpulkan semuanya oleh Bu Nyai Farida. Ya Solah nggak ikut karena memang ini pembinaan gitulah, pembinaan Bu Nyai Farida terhadap para pembina gitu. Itu bagaimana cara menghadapi seorang santri. Nah salah satu yang dibagi, cerita yang dibagi oleh Bu Nyai Farida itu ya kebiasaan-kebiasaan yang dikerjakan berdua dengan Nyai Solah. Ya salah satunya tahajud bersama, terus setelah tahajud baca Al-Qur'an bersama gitu. Nah, salah satu yang penting yang menurut saya ini menginspirasi saya waktu itu ada 2 poin gitu. Jadi suatu saat Bu Nyai Farida ini marah.
Ya marah kepada ya sholat tentunya. Yeah. Belum jadi pengasuh. Masih awal-awal berumah tangga gitulah ya. Ya marah ya dimarahin Gus Solah. Cuman Gus Solah ini diem aja. Slow. Ya nggak balas slow gitu. Terus ketika sudah normal, ada dalam mode normal itu ditanya Gus Solah sama Nyai Farida, kenapa sih kok tadi diem aja gitu. Ya tadi itu ya ketika sampean kenceng ya saya kendor gitu. Nanti kalau kenceng sama-sama kencengnya kan gimana gitu. Dan itu yang dilakukan Kiai Hasyim. Iya, itu mungkin ya karena DNA-nya kan paling tidak ya netes gitu kan ke Yai Solah kan. Nah yang kedua ini yang sangat membekas di dalam diri saya. Nyai Farida itu bilang bahwa apapun permasalahan rumah tangga gitu ya, yang ada dalam satu hari itu harus selesai sebelum tidur gitu. Harus didamaikan, cari solusinya sebelum tidur. Jadi ketika tidur itu sudah memang benar-benar istirahat, tidak membawa beban. Dan hubungan suami istri ini juga dipersiapkan untuk hari esok gitu. Jadi hari selanjutnya itu kan sudah harus siap-siap tahajud. Kalau ya sholat ya tahajud dan membaca Al-Quran dan bahu-membahu untuk ya mengisi hari-harinya gitu. Nah itu yang dipesankan Nyai Farida dulu. Jadi oke, punya masalah gitu biasa, cuman sebelum itu harus selesai. Nah, mungkin ini juga adalah tradisi yang diwariskan ya oleh kedua orang tuanya ya. Karena ya Saifuddin Zuhri itu kan juga punya tradisi yang menurut saya baik sekali. Jadi Nyai Saifuddin Zuhri, ayahnya punya Farida ya, itu setiap hari seusai maghrib itu semua anak dikumpulkan. Ngapain? Baca Al-Quran. Semuanya baca Al-Quran. Ini yang ditulis di bukunya Berangkat dari Pesantren tuh. Sehingga tradisi membaca Al-Quran anak-anaknya Kiai Saifuddin Zuhri itu sudah terbentuk dari kecil gitu. Dan itu dibawa Nyai Farida ketika bersama dengan Yai Solah. Dan inilah yang salah satu sisi yang menurut saya bisa kita tiru ya sebagai pasangan muda gitu. Dan saya kira-kira Kiai Hasyim dengan Nyai Masrono juga seperti itulah kira-kira. Saya katakan berhasil mengisi tempatnya Nyai Nafikoh ini ada beberapa kesamaan gitu. Nyai Nafikoh ini suka tirakat, Nyai Masrono juga suka tirakat. Nyai Nafikoh ini ngurusi dapur, Nyai Masrono juga ngurusi dapur. Itu. Jadi hingga akhirnya ya istri-istri Kiai Hasyim yang terekspos. Yang dua inilah yang banyak datanya daripada yang lain ya. Daripada yang lain itu bahkan ada yang tidak diketahui kan? Iya. Diketahui. Itu pantas. Dan ketika Kiai Hasyim itu berhasil menduduki jabatan-jabatan penting strategis di era Jepang ya, itu Nyai Masrono juga menurut saya juga sangat terlibat di situ. Gimana mengkondisikan pesantrennya, gimana mengkondisikan anak-anaknya. Dan itu salah satu cara lah bagaimana satu dengan yang lain itu saling mengisi dan saling mempercayakan urusannya untuk diselesaikan. Oke. Saya kira untuk sesi pertama kita cukupkan Ustaz. Boleh. Mungkin ya. Kita nanti akan lanjut ke sesi kedua dan akan mengupas keturunan-keturunannya Mas Rurah tadi. Ya, karena masing-masing ini kayaknya punya corak yang berbeda. Betul, gitu. Itu kan menarik juga untuk dibahas. Iya, dibagi.
Terima kasih Ustaz Anang. Kita akan lanjut di sesi kedua nanti. Kita akan bahas soal lebih spesifik ke keturunan-keturunannya Nyai Mas Ruro, yang tentunya nggak bisa dibahas sesi pertama karena panjang banget dan perlu kita potong. Jadi itu tadi ya hikmahnya Nyai Mas Ruro maupun Nyai Nafiko, keduanya adalah orang-orang hebat yang sama-sama mendampingi orang hebat, yang juga menghasilkan anak-anak yang juga hebat dan santri-santri yang juga hebat. Tentu peran perempuan di dalam rumah tangga itu tidak bisa dinafikan. Jadi bukan berarti laki-lakinya hebat, perempuannya harus biasa-biasa aja. Atau sebaliknya, jadi kedua-duanya harus sama-sama hebat baik secara fisik maupun mental dan juga spiritual. Terima kasih Ustaz Anang. Kita akan lanjut sesi kedua. Sampai ketemu lagi di podcast Suara Tebu Ireng, radionya santri. Khairun nas anfa'uhum linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.